warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan D2 tahun 2024 di LPTK Unvas Bengkulu dengan NIM 2423990199. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi infak dan sedekah pada kelas 5 di SD Negeri 37 Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Mohon kiranya kepada dosen penguji untuk dapat memberikan saran dan kritikannya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depan. Untuk lebih jelas, marilah kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap semuanya belajar hari ini? Oke, baiklah. Kalau sudah siap, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, agar nantinya pembelajaran kita mendapatkan berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada ketua kelas silakan kita berdoa dulu terlebih dahulu. Silakan. Berdoa mulai. Oke, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti kalau semuanya hadir berarti kita dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Ibu mau mengecek kerapian pakaiannya terlebih dahulu. Kalau ada yang masih di bajunya, silakan dimasukkan. Sudah masuk semua? Coba lihat di sekitar, di bawah-bawah bangkunya ada sampah nggak? Kalau nggak ada, berarti semuanya sudah bersih dan rapi. Sekarang silakan. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran, agar pembelajarannya semangat, mau tes semangatnya dulu. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Biasa, kalau masih pagi, semangatnya masih boleh ya. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari pembelajaran minggu kemarin. Sekarang Ibu mau bertanya, masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Zakat ya. Jadi minggu kemarin kita telah mempelajari tentang materi
Kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bawa apa ya? Kamu lapar ya, Bu? Yuk kita cari makan dulu. Ayo. Permisi Mas, uang bantuan ikhlasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Bro, bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja, kan? Kita juga lagi butuh uang buat ongkos kesana kesini dan buat makan. Lihat deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu, bro. Sesama manusia, kita kan harus saling membantu. Kita harus bisa aja, bro. Betul Mas Ahmad, kalau kita membantu mereka, maka sudah membantu terjadi miskin kok. Justru nanti Allah SWT akan menggantinya dengan yang lebih lipat dengan cara yang kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan, bro? Enggak. Kalau kamu mau bantu, ya bantu aja. Silakan. Enggak. Ya sudahlah. Kok cuma kasih 10.000 sih ke kotak amal? Emang kenapa, Ji? Lihat kok, sebelum bantul, Bapak nanti kasih 100.000. Pasti pahalanya lebih banyak. Emang sudah kok dinilai dari pembina ya? Iya dong, mana sama 100 dengan 10. Banyakkan 100 lah. Pak Ustaz, saya mau tanya, apa benar sodako itu dinilai dari pembina banyak atau tidak pahalanya? Oh, tidak Mahfud. Dalam Islam itu yang dinilai bukan soal banyaknya kita, tapi soal ikhlas tidaknya kita. Yang kita kasih berharga buat kita atau tidak. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar, karena yang dia lakukan memang sudah sangat berharga baginya. Sebaliknya, yang besar nominalnya bisa jadi pahalanya lebih sedikit, karena yang dia sedekahkan itu kecil baginya. Oh begitu ya Pak Ustaz. Dengar kamu, Ji. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Dari cuplikan video yang sudah kalian lihat tadi, apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Yeri. Yang pertama, tidak mau bersedekah. Yang lainnya masih ada? Inza, coba. Iya, benar ya semua jawabannya. Bahwasanya dari video tadi, ketika video menayangkan bahwasanya kita bersedekah itu tidak harus menunggu kita kaya. Karena sedekah dan infak itu tidak dilihat dari nominal uang yang kita berikan, tetapi lebih kepada keikhlasan dari kita yang memberi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian infak ya. Infak itu berasal dari kata nafaqah yang artinya membelanjakan atau menempatkan harta. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Hukum infak pada awalnya hukum infak itu sunnah atau sangat dianjurkan. Adapun hal yang menjadikannya itu wajib, makruh atau haram adalah yang pertama, menjadi wajib apabila yang menerimanya adalah orang yang sangat membutuhkan. Nah, menjadi makruh apabila harta yang kita infakkan tidak bermanfaat atau diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Yang menjadi haram apabila harta yang diberikan digunakan untuk perbuatan yang dilarang agama seperti berjudi, berzina, mabuk atau minum minuman keras. Jadi hukum infak itu bisa menjadi wajib, makruh ataupun haram tergantung kepada siapa
infak dan bagaimana orang itu menggunakan infak yang kita berikan. Sedekah. Nah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain, tapi hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada banyak nih, ada beberapa macam sedekah. Yang pertama sedekah apa? Sedekah sedekah harta. Itu misalnya kita bersedekah dengan menggunakan uang seperti yang kalian bilang tadi. Yang kedua sedekah sikap. Contohnya dengan tasayyun. Tiga sedekah lisan. Bertutur kata yang baik. Keempat sedekah pikiran dan juga sedekah tenaga, misalnya bergotong royong, membantu sanak famili atau tetangga. Oke, sekarang ini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Baiklah, semuanya sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang ibu minta kepada masing-masing kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mulai dari kelompok 1. Ini hasil dari dari kisah Hamzah dan Ali, disangka pemberian pena dari Ali kepada Hamzah dikategorikan sebagai infak. Alasannya dikategorikan sebagai infak karena merupakan sukarela untuk kehidupan rumahnya. 2. Jika masuk kehidupan infak karena hukum budaya tersebut, alasannya dalam Islam infak wajib terjadi ketika ada kebutuhan yang wajib dilakukan, seperti keluarga yang menjadi tabungan atau orang yang wajib terjadi ketika pihak yang telah didahului. Maka selanjutnya kelompok 2. Sedekah dengan
dalam hal kebaikan adalah bagian dari ajaran Islam tentang tolong menolong. Jika masuk kategori infak atau pemberian hukumnya sunnah, karena infak bukannya dalam bentuk uang, tapi juga barang yang bermanfaat. Dalam kasus ini, pemberian pena oleh Ali pada Hamzah dapat dikategorikan sebagai infak. Silakan kembali kelompok 2, selanjutnya ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3, sedekah dengan harta, memberikan sebagian uang dan harta benda yang kita miliki. Sedekah dengan ilmu atau pikiran, berbagi ilmu ataupun pendidikan kepada orang lain maupun teman. Sedekah dengan tenaga, membantu tetangga dengan menolong orang seperti membangun rumah dan lain-lain. Dari kisah Hamzah dan Ali yang dirasakan pemberian pena dari Ali kepada Hamzah dikategorikan sebagai infak. Pemberian pena oleh Ali lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah atau hibah, bukan infak. Jika masuk kategori infak, maka hukum pemberian tersebut. Oleh karena itu, hukumnya sunnah, sedekah kecil yang didatangkan pahala. Oke, silakan duduk lagi. Oke, baiklah anak-anak, dari hasil presentasi diskusi kelompok kalian tadi, kalian tadi semuanya sudah memberikan jawaban dengan benar bagaimana sudut pandang kita memandang atau melihat permasalahan tersebut, ya. Sedangkan hukum dari pemberian pena oleh dapat bervariasi juga tergantung pada niat kondisi Hamzah serta bentuk pemberiannya tersebut. Kasih tepuk kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, sekarang Ibu akan mengevaluasi hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian. Ini perorangan ya, bukan berkelompok. Silakan kalian kerjakan. Oke, baiklah, semuanya sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan mereka. Oke, sekarang ini sudah dikumpulkan semuanya. Nanti akan Ibu periksa dan Ibu kumpulkan bagikan besok ya. Nah, sekarang Ibu mau mereferensi pembelajaran kita pada hari ini. Dari pembelajaran kita pada hari ini, kalian bagaimana perasaannya? Senang belajar infak dan sedekah? Apakah kalian ada yang terinspirasi untuk melakukan infak dan sedekah? Alhamdulillah ya, semoga dengan adanya pembelajaran ini nanti kalian bisa memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mulai terinspirasi untuk melaksanakan infak dan bersedekah. Sekarang Ibu minta sama-sama kita menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mulai? Silakan Marcel.
media sosial.